Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini saya teruskan rukun Islam yang kedua, yaitu menjalankan sholat atau mengerjakan sholat, di mana sholat ini telah ditata di dalam syariat, harus mempelajari syarat rukun yang diwajibkan di dalam sholat seperti wudhu, bacaan-bacaan sholat, dan seterusnya. Di dalam sebuah ayat disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitupun sholat ini harus dikaji dengan dua keilmuan atau dua sudut pandang, yaitu syariat dan sudut pandang hakikat. Bagaimana sudut pandang syariat dan hakikat? Saya jelaskan sholat menurut sudut pandang syariat, yaitu harus melakukan wudhu terlebih dahulu dan kemudian harus berniat, kemudian takbiratul ihram dan seterusnya. Seseorang apabila ingin melakukan sholat harus tahu keilmuan di dalam syariatnya sholat. Dan ilmu syariat sholat ini seperti ruku, sujud, ini sholat yang khusus untuk menata raga atau menata jasad. Bagaimanakah jasad itu melakukan sholat atau melakukan pergerakan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun menurut sudut pandang hakikat disebutkan di dalam salah satu surat, sebenarnya banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bagaimana sholat yang benar. Salah satunya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam surat At-Toha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Inilah pandangan sudut hakikat dan diambilkan dari sebuah ayat surat At-Toha ayat 14. Di situ disebutkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepadanya dan melakukan sholat
untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya syariat dan hakikat itu tidak bertentangan sama sekali. Cuman seringkali di lapangan kita yang masih duduk di bangku syariat menganggap bahwasannya ilmu syariat dan hakikat itu bertentangan, padahal tidak sama sekali. Hukum sholat secara zahiriyah itu harus kita lakukan dan wajib kita lakukan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sholat secara syariat kita harus berwudu, kita harus mengerti syarat rukunnya sholat seperti takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dan disunahkan untuk membaca surat-surat pendek, bagaimana bacaan kita ketika ruku dan ketika sujud. Itu harus dilakukan secara jasad. Begitupun secara hati. Tidak cukup sholat secara syariat saja, karena di surat At-Toha ini diperintahkan oleh Allah, sholatlah untuk mengingat aku. Nah, sedangkan mengingat itu bukan pekerjaan jasad. Mengingat itu adalah perbuatan rasa atau hati. Nah, ketika hati itu sudah dibimbing lewat ilmu hakikat menuju ma'rifat, maka ketika jasad kita sholat, rukuk, sujud, hati kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syariat dan hakikat sama sekali tidak bertentangan ketika kita melihat dari sudut keduanya. Apabila kita hanya memandang dari sudut syariat saja, sudah pasti kita menganggap hakikat itu sesat dan lain sebagainya. Begitupun kita yang sudah berada di sisi hakikat, ketika kita memandang syariat, maka seringkali kita menganggap remeh orang-orang syariat. Semuanya tidak benar. Kita harus melakukan pandangan keduanya. Kita harus bisa mengambil kebijaksanaan dalam ilmu keduanya. Nah, ketika raga ini rukuk dan sujud, hati ini selalu mengingat Allah, mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini tugasnya hati untuk mengingat Allah. Sedangkan tugasnya raga ini hanya melakukan rukuk, sujud, i'tidal, membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Dan bagaimana sholat secara hakikat, di situ dijelaskan oleh Allah, apabila kau melakukan sholat maka ingatlah aku. Jangan kau sholat, kau ingat selain aku. Itu sudah jelas di surat At-Toha ayat 41. Ayat 14. Bagaimanakah cara kita mengingat Allah? Cara hati kita mengingat Allah sudah dijelaskan kemarin dalam beberapa pertemuan kemarin. Kita harus lebih dulu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengenal Allah, maka
kita akan merasa mati. Kenapa kita merasakan kematian? Karena hati ini sudah merasa dan menyaksikan bahwasannya yang maha hidup ini hanya Allah. Selain Allah mati. Nah, ketika kita sudah merasa mati, maka rasa yang timbul, yang muncul dari hati kita adalah semuanya ini adalah pergerakan sang hidup itu tadi. Tidak ada kaitannya dengan jasad ini. Jasad ini hanya digerakkan oleh hidup itu. Jadi kesimpulannya, di saat raga kita, jasad kita melakukan sholat, hati kita harus selalu merasa bahwasannya yang menyujudkan raga ini adalah Allah. Yang merukukkan raga ini adalah Allah. Yang membaca Fatihah lisan ini adalah suara Allah. Yang mendengar mulut ini membaca surat Al-Fatihah adalah sifat samanya Allah. Jadi semuanya pergerakan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam itu pada hakikatnya Allah sendiri yang telah melakukan sholat dan menyembah kepada zatnya sendiri. Inilah dalam sudut pandang hakikat. Ketika raga ini sudah tidak mengakui lagi akan pergerakannya, bahwasannya semua pergerakannya adalah digerakkan oleh Allah, maka inilah yang disebut lillahi ta'ala atau disebut ikhlas, dan juga ada yang menyebut khusyuk. Ketika seseorang itu sudah melakukan sholat dengan mengingat Allah mulai takbiratul ihram sampai salam, maka alladzina hum an sholatihim khashi'un qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Alladzina hum an sholatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sekiranya sudah bisa difahami saudaraku, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga saudara-saudaraku diberi kefahaman. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.